perhatikan ya. Coba lihat banutan lemah. Kalau Cerasma rhodostoma atau ular, kalau orang Jawa Tengah nyebutnya ular ini tuh ular giguk ya. Tapi orang daerah saya lebih mengenal ular ini tuh dengan sebutan banutan lemah. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang paling banyak memakan korban di daerah sini. Setelah ular hijau ekor merah atau Trimeresurus insularis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakal pergi ke pinggir hutan ya. Jadi di sini itu katanya itu banyak sekali kasus gigitan ular akibat ular hijau ekor merah. Dan emang di area sini itu bukan cuma ular hijau ekor merah, ular weling, welang, bahkan ular kobra itu sering sekali berada di daerah sini gitu. Dan oke, kita harus berhati-hati ya karena ini tuh sebenarnya daerah hutan ya. Ini pinggiran hutan loh ini. Tapi hanya aja sebelah sana itu sebelah sana ada jalan raya. Jadi emang nggak berapa jauh juga dari pemukiman penduduk itu. Oke, kali ini saya bakal berburu. Sekarang itu jam berapa ya? Jam 11 malam lah. Dan di saat seperti ini jenis-jenis ular malam itu saking aktif-aktifnya. Oke, kita harus berhati-hati ya. Nah, dulu saya itu sering menemukan piton melintas di sekitar area sini. Dan ukurannya itu nggak tanggung-tanggung, bisa sampai sepaha orang. Oke, kita harus berhati-hati ya. Malam hari ini sendiri habis hujan dan mungkin dengan kelembapan ekstrim seperti ini, biasanya itu banyak sekali hewan-hewan yang keluar di saat malam hari seperti ini. Oke. Memang sekarang itu habis hujan dan saking dengan udara dengan kelembapan ekstrim seperti ini biasanya itu banyak hewan ya yang biasanya beraktivitas saat malam hari seperti ini, seperti ular, kebanyakan ular sih, kalau nggak hewan-hewan malam lainnya gitu. Nah, pinggir-pinggir seperti ini kadang-kadang ada ular banutan lemah atau kebanyakan orang mengenalnya itu dengan sebutan ular tanah ya. Dan di daerah saya lebih mengenal ular ini dengan sebutan banutan tanah kalau nggak banutan macan. Kalau Cerasma rhodostoma nama latinnya. Jadi ular ini tuh sering banget berada di antara tumpukan apa ini serasa seperti ini, dan itu sangat membahayakan ya. Dan banyak sekali kasus gigitan ular di sekitar sini saat malam hari. Karena di sini tuh emang sebenarnya jalan ini loh, hanya aja jarang dilewati orang. Oke, mungkin kita itu bisa menemukan hewan-hewan di sekitar sana. Oke, kita akan masuk lebih jauh ke arah sana. Lihat ini, wos, perburuannya nggak sia-sia ya. Oke, ini adalah ular banutan lemah atau ular. Oke, coba lihat ini. Nah,
ketika dia merasa terancam seperti ini, dia akan membuat gulungan dan itu akan coba lihat, keras ya. Ini adalah ular balutan lemah ini, atau di daerah saya itu sering disebut dengan nama ular balutan lemah. Kalau Selashma rhodostoma atau ular tanah. Dan ini merupakan jenis ular yang sangat berbisa dari keluarga Vipridae. Dan jika tergigit ular ini, efeknya itu bisa meliputi pembengkakan dan juga sumpah saya nggak bawa alat di sini. Oke, kita nggak bawa persiapan ya. Mulai pembengkakan, terus bisanya itu berjenis hemotoksin, yaitu jenis bisa yang membekukan sel darah dan dapat menyebabkan gagalnya fungsi ginjal. Dan apabila tidak ditangani dalam waktu 1 jam atau lebih, maka bisanya itu akan menyebabkan pembusukan di sekitar area gigitan. Oke, jaga jarak Bung. Ular ini sendiri bisa melompat 2 kali panjang tubuhnya. Dan oke, coba lihat ya, ketika merasa terancam seperti ini dia akan memipihkan bagian tubuhnya ya. Kita harus berhati-hati. Ular ini memiliki bisa yang berbahaya. Oke, saya akan mencari kayu. Kayu atau apa lah bisa. Oke, ini kan. Oke, coba lihat. Kita harus safety ya. Ular ini bisa meloncat 2 kali panjang tubuhnya. Dan ular ini sendiri memiliki bisa-bisa yang sangat berbahaya. Oke, Bung. Hai. Wes. Oke, Bung. Oke, kita akan mengamankan layarnya ya. Ular balutan lemah. Atau kalau Selashma rhodostoma, oke. Ular ini merupakan jenis ular sangat berbahaya dari famili Vipridae. Dan kita sendiri harus berhati-hati ya. Ganas ya dia. Oke, Bung. Hai. Oke. Hehehe. Coba lihat, dia memipihkan bagian tubuhnya ini supaya dia itu terlihat 2 kali lebih besar dari ukuran normalnya. Dan dia ini memiliki tipe taring berjenis Solenoglypha, yaitu jenis taring. Jenis taring yang panjang dan dapat ditekuk ke belakang. Oke, kita harus berhati-hati ya. Oke, Bung. Ini adalah ular dari keluarga Vipridae. Kita coba lihat. Ya, oke. Nggak agresif ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kita berhasil mendapatkan bagian kepalanya ya. Pus. Hai. Ular balutan tanah. Di daerah saya ular ini disebut dengan nama ular balutan lemah ya. Coba lihat dulu. Ukurannya masih cukup muda ya di sini. Coba lihat ini. Musim hujan memang musim yang cukup Coba lihat, saya bisa perhatikan ya. Hati-hati ya. Ular ini memiliki jenis bisa hemotoksin dan itu dapat menyebabkan pembengkakan dan pembusukan. Jadi ular ini itu dikenal sebagai pembusuk ular pemutus jari, karena ketika ular ini tergigit di area jari, maka jari orang tersebut itu bisa langsung diamputasi karena bisa dari ular ini tuh menjalar dengan sangat cepat gitu loh. Tuh, coba lihat, emang karakter oke. Jadi dia itu karakternya itu emang agresif seperti ini dia. Dan coba lihat. Oke, kita harus berhati-hati ya. Ular ini tuh kalau udah menggigit, oke, kita akan tekan layarnya seperti ini. Nah, kali ini saya bakal perlihatkan anunya ya, gigi-giginya ya. Coba lihat. Coba lihat. Pada bagian kepala dia memiliki kepala segitiga ya. Nah, ular ini tuh masih satu kerabat dengan ular hijau ekor merah, atau di daerah saya itu disebut dengan nama Trimeresurus insularis. Oke, kita akan posisinya nggak tepat ya. Perlihatkan taring-taringnya ini. Nah, ini dia taring-taringnya.
Wow, panjang men. Wow, dia langsung mengeluarkan bisanya. Coba lihat, bisanya berwarna kuning di sini. Ini tuh mengindikasikan bahwa ular ini tuh memiliki jenis-jenis racun hemotoksin yang benar-benar kuat ya. Dan coba lihat, oke, dia mengeluarkan bisanya lagi ya. Dan coba lihat, dia itu memang satu keluarga dengan ular hijau ekor merah. Jadi dia itu memiliki kepala berbentuk segitiga dan taringnya itu dapat dilipat ke bagian belakang. Dan taringnya itu benar-benar panjang. Jadi kalau gigit, ular ini tuh bisa tembus sampai ke tulang. Jadi ini berbahayanya ular bandotan lemah ini, atau ular gibuk atau ular tanah. Dan nama latinnya adalah Calloselasma rhodostoma. Dan ular ini tuh berhabitat di daerah-daerah seperti ini ya, daerah-daerah semi, hutan-hutan seperti ini. Dan coba lihat, oke, racunnya bung keluar lagi. Dan ini memang racunnya banyak ya dia nih, keras ya. Oke, kita harus berhati-hati. Oke, kita akan lepaskan. Nyantol ya di kayu-kayu racunnya. Nah, coba lihat. Nah, coba lihat. Pada bagian sisik dorsal, dia memiliki warna apa ini? Coklat putih dengan garis-garis strip-strip hitam. Dan di punggung ini ada kayak apa ini? Kayak belang-belang anunya ini. Garis memanjang sampai ekor di sini. Dan dia ini bentuk seperti ini memudahkan dia itu untuk berkamuflase di antara dedaunan kering. Jadi ketika siang hari ular ini itu akan melungker, melungker itu ya melungker lah istilahnya, melungker di antara dedaunan. Dan ular ini sendiri bakal menunggu mangsanya. Jadi dia ini tipe penyergap ya. Jadi dia itu akan menunggu mangsa terus menerus. Dan ketika dia menunggu mangsa, ketika mangsanya itu berada di jarak jangkauannya, ular ini langsung main hajar. Nah, itu sebabnya ular ini sendiri dikenal sebagai ranjau darat ya, karena ular ini sendiri di musim hujan seperti ini tuh banyak sekali memakan korban gitu loh. Dan coba lihat, keren ya ular ini, bener-bener keren. Jenis ularnya sangat mengerikan ya. Dan kita beruntung menemukan jenis ular ini, karena saat musim hujan seperti ini tuh ular-ular seperti ini tuh aktif gitu loh, mencari makan. Panjang dari ular ini sendiri nggak lebih dari 90 cm. Dan emang bentuknya itu seperti ini. Dia itu pendek. Dan coba pesan perhatikan sebentar. Keras ya dia ular. Calloselasma rhodostoma atau ular bandotan lemah. Ada juga orang yang menyebut ular ini itu sebagai ular bandotan macan. Tapi ada juga yang menyebut ular ini itu ular gibuk atau ular tanah. Jadi nama di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Dan untuk di daerah Jawa Timur sendiri, ular ini menempati posisi kedua setelah ular hijau ekor merah. Penyebab 50% kasus gigitan ular per tahun. Dan beberapa di antaranya berujung pada kematian. Karena bisanya itu benar-benar sangat mengerikan ya. Keluarga Viper ini emang gini karakternya, galak dia. Dan untuk penyebaran sendiri, ular ini tuh menyebar dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan ada juga di daerah Bali gitu. Coba lihat, dia terus memipihkan tubuhnya ini supaya dia itu terlihat agak besar ya. Jenis-jenis ular. Nah, coba sampai perhatikan, pada sisi ventral dia juga memiliki warna belang-belang kayak dedaunan ya dia ini. Dan ada warna-warna mengkilap-mengkilapnya gitu. Jenis-jenis ular sangat mengerikan. Dan musim hujan seperti ini itu emang ular-ular model gini itu sering muncul gitu. Oke, kita akan merescue ular ini ya, mengingat bisa perhatikan sendiri di sini. Ini tuh jalan pemukiman. Di sini tuh sebenarnya banyak orang lewat loh di sekitar sini. Dan kebetulan saya itu sedang membuat video dengan teman saya ya. Ya, oke, kita akan rescue-nya ke tempat sana. Di sana itu ada kayak pepohonan lebat ya. Oke.
perhatikan ya. Coba lihat banutan lemah. Kalau Cerasma rhodostoma atau ular, kalau orang Jawa Tengah nyebutnya ular ini tuh ular dibu ya. Tapi orang daerah saya lebih mengenal ular ini tuh dengan sebutan banutan lemah. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang paling banyak memakan korban di daerah sini. Setelah ular hijau ekor merah atau Trimeresurus insularis. Ya, kita akan rescue ular ini ke tempat yang sekiranya aman ya. Karena di sini tuh mengingat jalur trek ya di sini. Ketika siang hari jalur ini tuh sering dilewati oleh trek-trek. Oke, kita akan lepaskan ular ini ke tempat yang sekiranya aman. Oke, kayaknya di sebelah ada pepohonan lebat, mungkin kita bisa rescue ular. Oke, dia langsung meloncat ke arah saya. Kampret emang ular ini. Tukang penipu. Padahal karakternya emang tenang dia, tapi kalau kita itu udah dekat dengan jarak serangannya, dia itu langsung main dihajar gitu. Kampret emang. Oke, kita lepaskan ke tempat. Oke, dia itu dapat melontarkan tubuhnya sejauh 2 kali panjang tubuhnya ya ke sasaran. Kita akan rescue ular di tempat ini. Oke, kita biarkan aja di sini karena udah jauh dari pemukiman penduduk. Nah, itu saja untuk video kali ini. Oke, mohon maaf ya karena durasi videonya nggak terlalu panjang karena saya sendiri untuk jenis ular seperti ini tuh agak kurang memahami lah karakternya, terutama karena emang jenis viper itu emang kebanyakan itu karakternya itu tenang. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.